Nah, untuk soal yang momen gaya seperti ini, contohnya adalah sebuah tongkat mendapat gaya seperti pada gambar, berapa momen gaya yang bekerja pada tongkat. Nah, jadi ini tongkatnya, jadi mendapat beberapa gaya seperti ini. Nah, ada 5 gaya dan diketahui di sini panjangnya ke masing-masing titik A, B, B, C, C, D, D, E. Nah, ini itu masing-masing 2 meter sehingga panjangnya totalnya adalah 2 kalikan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini panjang totalnya adalah sebesar 8 meter. Nah, setelah itu pertanyaannya di sini bercabang menjadi 2 ya. Berapa momen gaya atau torsi pada titik B, jadi terhadap titik B. Maksudnya adalah jika seolah-olah ini adalah tongkat, nah sumbu poros rotasinya itu di B, nah bagaimana besar momen gayanya? Atau istilah gampangnya, orang awamnya, ini kalau misalkan tongkat, dia dipaku di titik B, jadi hanya satu pakunya. Sehingga masih ada kemungkinan dia bisa berputar. Yang B juga gitu. Yang ditanyakan adalah torsi jika dia terhadap titik D. Nah, jadi masih ada kemungkinan dia berputar. Nah, sekarang kita ketahui dulu untuk yang ditanyakan momen gaya atau torsi itu adalah perkalian antara gaya dan jarak yang tegak lurus. Jaraknya itu adalah jarak terhadap engsel. Makanya di sini kalau dia belum tegak lurus, misalkan ada sudut, nah itu ditegak luruskan dengan cara diberi sin sudut antara jarak dan gaya tersebut. Nah, sekarang pengisiannya gimana? Karena ini adalah pada soal yang A. Nah, ini adalah dia pada titik B. Nah, jadi pakunya ini di B ya, semuanya. Nah, di sini ingat yang ditanyakan adalah resultan momen gaya atau torsi. Torsi di titik B. Nah, kita jabarkan isinya apa saja. Nah, misalkan dari gaya yang sebelah sini ya. Nah, berarti langsung kita substitusi ke rumus ini. Nah, berarti 40 kita tuliskan langsung. Nah, kalikan jaraknya. Jarak antara A dan B itu sebagai R-nya. Yaitu A dan B ini tadi adalah sebesar 2. Tulis 2. Nah, sekarang kalau untuk sin-nya, karena kita udah ketahui bahwa antara jaraknya ini, nah ini yang disebut dengan R, nah itu sudah tegak lurus atau siku-siku terhadap F, ya maka kalau kalian pakai sudut ini sin 90 ya dapat 1. Atau kalau udah tegak lurus, udah langsung pakai ini aja. Ya. Jadi langsung 40 kali 2. Terus 20 kalikan 0 karena jaraknya nggak ada. Atau nanti untuk soal selanjutnya nggak usah ditulis ya. Terus 30 udah tegak lurus juga dia. Nah, kalikan jaraknya adalah 2. Nah, jangan lupa untuk si momen gaya ini dia bersifat vektor, harus ngerti arahnya. Nah, arahnya ini nggak sama seperti dengan hukum Newton yang arah atas, bawah, itu menentukan plus minusnya. Tapi plus minusnya itu tergantung dari arah putarannya. Ingat, untuk menentukan arah putaran, kalian harus ngerti dulu titik engselnya atau titik di mana dia itu dipaku. Nah, berarti kalau dia dipaku di titik B, nah dia ditariknya seperti ini misalkan sama si 40. Nah, ya berarti dia berputarnya dia akan seperti ini. Ya, bisa dibayangkan kan? Kalau misalkan ini sebuah tongkat dipaku di sebelah sini dan ditarik ke sini, nah dia akan berputar seperti ini. Nah, berarti berlawanan arah jarum jam. Misalkan kita kasih tanda negatif. Nah, coba sekarang yang satunya lagi. Kalau ini positif atau negatif? Terserah teman-teman. Bisa plus, bisa minus. Karena ya sama saja, karena 0 kan. Jadi ini terserah plus atau minusnya. Nah, yang ini kan bisa kita sebutkan dia pasti searah jarum jam untuk mengelilingi B. Makanya tandanya plus. Terus selanjutnya. Nah, yang ini ada sudutnya nih.
Nah, ini berarti arah tarikannya arahnya seperti ini. Nah, ingat, arahkan ke yang tegak lurus. Sebenarnya ada dua. Nah, proyeksinya. Nah, tetapi perlu kalian ketahui yang untuk menyebabkan dia berputar, nah, dia yang tegak lurus. Nah, berarti kita butuh yang sebelah sini. Berarti kalau didorong ke sana untuk memutari B, nah berarti berlawanan jarum jam. Maka tandanya minus. Minus 10, jaraknya adalah sebesar 2, ini 2 ya, jadi 4. Dan jangan lupa karena ada sudutnya, kita pakai sin. Kenapa kok pakai sin? Nah, karena arahnya yang supaya tegak lurus. Pakai cos gimana? Pakai cos nanti yang sebelah sini nih. Nah, coba bayangkan kalau dia gayanya arah sini. Dipakunya di sini. Kira-kira dia berputar enggak? Enggak kan? Karena dia malah tertarik sana. Nah, jadi kalau arah ke sana, cara tegak lurusnya itu yang menyebabkan perputaran atau memiliki torsi. Dan yang terakhir, nah yang sebelah sini, nah bisa plus bisa minus lagi, terserah. Nah, misalkan saya pakai plus di sini 50-nya, kalau kalian perhatikan, nah dia arahnya ke sana lagi, sama kayak ini tadi, sehingga sama sekali nggak memiliki torsi. Jadi kalau kita substitusikan ke rumus ini, nah itu F-nya sebesar 50, terus R-nya itu sebesar panjangnya adalah 6. Jadi yang menyebabkan 0 itu adalah sin-nya sebenarnya ya. Sini ada lagi sin 0 derajat. Sin 0 adalah 0, maka hilang ini ya. Jadi tinggal kita hitung di sini min 80 untuk yang ini, tambah 0 plus 60 min. Nah, yang ini sin 53 itu 0,8. Nah, coret-coret. Nah, tinggal 4 kali 8, 32. Nah, berarti tinggal kita hitung ini aja dapat min 20 ya, min 20 sama min 32. Berarti jawabannya adalah min 52. Sekarang yang satunya lagi, yang B, kita langsung cara cepatnya tadi ya. Kita langsung ke angkanya, sehingga sekarang diputar terhadap D. Nah, berarti ini 40 ini dia berputar seperti ini. Nah, berarti tandanya minus 40 kalikan jaraknya 2, 2, 2, 6. Terus satunya lagi yang ini, dia berputarnya seperti ini untuk mengelilingi D. Nah, berarti 20 kalikan